Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Ini kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Maunya Bertanya Tapi Tidak Mau Ditanya. Kita akan langsung tonton videonya, bisa akan kita komentari guys. Waduh. Gimana nih? Kitabmu udah suci atau belum nih? Udah suci atau belum kitabmu? Manuskrip nih. Iya. Jagoan manuskrip. Kitabmu udah suci belum? Apa tema? Ya kitab suci lah. Kitab suci. Kitab suci. Kitab suci maksudnya gimana? Nah, kita uji Ini kitab kita siapa? diskusi ini kayak grab. Iya, Diskusi teks iman boleh. kalau seperti itu. Transmisi. Loh, bukan gini loh, dasar beriman. Ayo, yang penting Dasar- jangan diskusi iman, jangan diskusi iman. Dasar berimanmu apa? Dasar beriman. Dasar berimanmu apa? Maksudnya percayalah. Ditanya dasar Dasar beriman beriman. percaya. Percaya gimana sih? Dasar beriman itu percaya. Kalau nggak Iya. percaya nggak mungkin beriman. Gimana Oke, sih? apa yang kamu percayai? Yang saya percayai bahwa Sebagai dasar. Apa yang kamu percayai sebagai dasar? Saya jawab dua hal gini ya. Pertama tentang kitab suci. Saya tarik mengomentarinya gini. Kitab suci adalah kitab, ya kita tahu suci itu artinya adalah bersih dari kotoran. Nah, maksudnya bersih di sini adalah kitab suci itu kan adalah suatu kitab yang berasal dari Tuhan, ya. Jadi itu kalau kita lihat semua kitab di dunia, itu adalah kitab itu berasal dari manusia. Alias dari isi kepala manusia, dari kesaksian manusia, dari apapun yang dari sudut pandang manusia. Nah, kitab suci beda lagi. Itu dari sudut pandang Tuhan, alias isinya harusnya hanya firman-firman Tuhan. Nah, alangkah anehnya kalau kitab suci berisi selain firman Tuhan. Artinya kitab suci itu menjadi suci. Dia sudah dikotori oleh bagian dari manusia. Nah, itu sepahami. Jadi kalau Anda mengerti tentang apa kitab suci, ya lagi harusnya hanya berisi firman Tuhan, gak ada yang lain. Karena kalau berisi kata-kata manusia, bukan maksudnya itu gini, kata manusia itu adalah maksudnya dalam artian apa yang dipikirkan manusia, apa yang dilihat manusia, itu bukan kitab suci namanya. Ya. Memang Nabi itu menyampaikan firman Tuhan, kata-kata Nabi. Tapi sesungguhnya kata-kata Nabi itu adalah firman Tuhan, paham ya? Nabi itu hanya perantara, ya, penyampai firman Tuhan. Tapi sesungguhnya sampaikan Nabi itu adalah bukan kata-katanya, tapi adalah firman Tuhan. Jadi memang kitab suci itu melalui para Nabi. Jadi ketika Nabi bicara, menyampaikan firman Tuhan, itu adalah tetap dihitung kitab suci, guys. Yang beda adalah selain Nabi, karena Nabi itu adalah official, resmi. Sehingga dia berhak untuk menyampaikan firman Tuhan, gitu loh. Karena dia adalah utusan resmi, gitu loh guys. Sama kayak menteri yang berhak menyampaikan apa perintah presiden, karena dia adalah menterinya sang presiden, gitu. Nah, lalu tentang dasar iman. Dasar iman itu adalah logika, ya. Ingat, logika. Kalau Anda tidak punya dasar iman yang berupa logika, kalau tidak pakai logika dasar iman Anda, maka Anda sama dengan namanya iman buta. Beriman juga, percaya juga. Iman artinya percaya. Tapi percaya bagaimana dulu? Tentunya yang percaya buta, guys. Itu yang dipahami. Jadi iman dengan logika adalah iman yang sebenarnya. Iman tanpa logika adalah iman yang buta, guys. Nah, itulah yang dialami oleh kaum penyembah sapi, kaum penyembah batu, kaum penyembah hantu, kaum penyembah manusia, guys. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itu dari mana itu? Aku Tahu dari percaya mana itu? kepada Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Tahu dari Kristus. mana? Tahu dari mana? Tahu dari mana itu sumbernya? Itu kredo dari dalam Itu agama dari mana? kami. Dari mana itu sumbernya? Aduh, ini orang Sumbernya nanya dari apa sih? mana? Sumbernya dari mana kredo itu? Mana? Loh, enggak, aku tetap Kita tulis fokus dalam aja. Bible gimana? Nah, di Bible kan akhirnya larinya. Iyalah. Berarti Bible dasar kebenaranmu. Oh, Tadi Bible. maksudnya dasar keimanan gitu loh. Ya, dasar imanmu Bible. Ya, aku tadi jelas. ngomong itu dari tadi.
Nah, kalau Ya ternyata sama, dasarnya Islam kan dasarnya Quran dasarnya lah. Quran, kalau Kristen Yes. dasarnya Bible. Nih, dia nggak paham ya. Si Adian nih kayaknya Kristen guys. Jadi gini, saya terangkan. Dasar iman Islam itu bukan hanya dari Quran, tapi juga hadis, Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, kebetulan Taurat, Zabur, Injil itu ada di Bible-nya umat Kristen. Ya. Dan itu kita yakini sudah diubah oleh tangan manusia. Tapi meski telah diubah oleh tangan manusia, tetap ada sebagian yang tertinggal yang asli. Nah, itulah yang kita percaya yang asli itu. Ini nggak semuanya Bible itu sudah diubah atau dipalsukan dalam imannya Islam. Tapi sebagian itu masih asli. Nah, jadi yang mana yang asli? Tentu yang sesuai dengan Quran. Ya. Yang nggak sesuai tentu yang sudah dipalsukan. Karena kita tahu harusnya kan itu kan berupa satu rangkaian. Taurat, Zabur, Injil, Quran itu adalah satu rangkaian, dan nabi-nabi itu Muhammad, Yesus, Musa, Ibrahim itu adalah satu rangkaian nabi, sehingga tidak mungkin apa yang mereka sampaikan itu berbeda. Sehingga kalau berbeda berarti itu lepas dari apa yang mereka sampaikan, alias dari Tuhan yang berbeda guys. Nah, itu logika sederhana gitu kan. Oke, kalau kalau Terus Quran apa kan yang jelas firman dimaksudnya? Tuhan. Kalau Bible firman Jadi sungguhnya kita bukan percaya pada Bible ya. Kita mau memakai Bible bukan berarti kita memakai Bible yang dalam keseluruhan. Tapi yang mengambil bagian-bagian yang kita imani masih asli ya. Jadi yang itu adalah merupakan yang kita sebut sebagai Taurat, Zabur, Injil guys. Nah, itu harus dipahami logikanya. firman Tuhan bukan? Ya itu klaim gimana sih? Itu Ya udah, klaim kita semua buktikan. gimana sih? Nggak apa-apa, kita Enggak, saya buktikan. tanya dulu sebentar. Quran itu Tanya firman Tuhan itu terus. klaim atau fakta? Ya sudah gini, anggaplah itu klaim dulu ya. Enggak, Anggaplah itu klaim dulu. sebentar. Klaim kamu, anggap Enggak. klaim kamu. Loh, Kok klaim kan kamu saya? yang klaim. Enggak Gimana loh, sih? gini loh, orang Kristen mengakui bahwa Bible itu kitab suci, klaimnya orang Kristen. Orang Islam mengatakan Quran itu kitab suci, klaimnya orang Islam. Kita nggak bicara klaim. Kalau klaim mau kiamat kita nanti Ya apa yang mau sudah, dibahas? berarti Gitu kita loh. buktikan dulu. Kalau Kalau saya nggak tahu nih siapa yang Islam, yang Kristen ya, Adiannya atau yang sebelah kiri guys. Tapi dugaan saya sebenarnya ya, saya bisa salah nih, karena ini baru awal, saya belum mendalami, saya nggak tahu mana yang Kristen. Tapi yang penting saya mentari tadi itu adalah yang benarnya begitu guys. Jadi Anda kalau ngomong tentang kitab suci udah saya terangkan. Anda mau tahu tentang apa tadi namanya Bible apa udah saya terangkan, dan lain sebagainya sudah saya terangkan guys. kalau memang itu dikatakan sebagai sebuah kitab suci, firman Tuhan, berarti firman bersumber dari siapa? Dari siapa? Kalau firman Tuhan berarti firman bersumber dari Tuhan. Nah, dari Tuhan. Cuman Nah, itu kan semua klaim, gimana? Tenang dulu, tenang. Sabar. Matius bersumber dari Tuhan. Matius itu menulis berdasarkan apa yang terjadi di para saksi mata. Maksud saya Lukas. Nah, berarti yang sebelah kiri ini berarti bukan Islam ya, Kristen ya. Berarti yang sebelah kiri ya, saya salah ya. Bukan saya dia. Jadi gini, ketika ditanya bahwa itu kitab suci nggak, Matius itu firman Tuhan nggak? Dia menjawab nggak. Dia muter-muter gitu jawaban dari sebelah kiri ini ya. Yang nickname-nya itu menjawab Luditan, Zumanan, dan kawan-kawan. Dia putar-putar tapi niat itu bukan kitab suci, bukan firman Tuhan. Kan dia bilang itu adalah kesaksian dari Matius yang jelas periksa pada itu. Berarti kan bukan firman Tuhan guys, tapi adalah kesaksian Matius gitu loh. Itu jadi tinggal bilang aja ya itu bukan firman Tuhan, selesai gitu loh. Sesimpel itu. Kenapa Anda masih jelaskan panjang lebar padahal ujung-ujungnya tetaplah itu bukan firman Tuhan. Itu adalah kesaksian Matius alias adalah sudut pandang manusia guys. Itu sebab logikanya. Mas Matius juga seperti itu. Berarti bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan maksudnya gimana? Enggak, maksudnya kitab suci itu harus turun dari langit gitu. Enggak usah ngomong kitab suci. Bukan kitab suci kan turun dari langit. Kitab suci itu dari Tuhan yang disampaikan oleh nabinya. Ngapain kitab suci turun dari langit kalau ada nabi? Ngerti nggak logikanya? Contoh, ngapain Jokowi ngomong langsung ke kita kalau ada menterinya gitu loh? Paham nggak logikanya? Jadi kenapa dia ngutus menteri pertanian ke daerah-daerah untuk apa? Karena dia udah ada menterinya gitu loh. Paham nggak logikanya? Ini nggak perlu Tuhan langsung turun ke bumi atau apa, itu nggak perlu guys. Jadi itulah gunanya Nabi. Nabi adalah jalan menuju Tuhan. Kalau udah ada jalan, ya kita tinggal pergi ke jalan itu menuju tujuan gitu loh. Itu dari gunanya adanya jalan. Anda mau ke Surabaya, nggak perlu Surabaya itu ke sini. Udah ada jalannya, Anda tinggal ikuti jalan sampai ke Surabaya. Jadi Surabaya itu tetap di situ. Jalannya yang kita lewati guys. Itu sebab logikanya.
Sebentar, maksud nggak sebentar, pemahaman kamu kitab suci itu harus turun dari langit. Takut nih. Loh, nggak, saya tanya, maksudnya kitab suci harus turun dari langit? Tenang. Nggak, sebentar dulu, saya tanya dulu, kitab suci harus turun dari langit. Sabar dulu. Nah, ini kalau saya jawab. Jadi mungkin ini adalah peluang si Phil Pahit untuk menarasikan bahwa Islam tuh maunya bertanya aja, tapi nggak mau jawab gitu kan. Nah, saya jawab nih, ya biar saya jawab, nggak usah si Adian jawab. Al-Quran itu bukan buku yang turun ke dari langit, tapi adalah perkataan Muhammad yang dia tuh menyampaikan, bukan kesaksian dia, bukan dia tuh melihat apa yang terjadi lalu dia catat atau dia tulis, enggak, Timotius, tapi dia adalah menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan gitu guys, gitu loh. Sebagai menteri kita menyampaikan apa pesan presiden, itu adalah bukan kata-kata menteri, kata-kata presiden yang menteri ucapkan kembali guys. Nah, sebagai Nabi Muhammad, dia menyampaikan apa yang telah Tuhan sampaikan melalui dirinya. Sama kayak Yesus juga gitu, Musa, Ibrahim juga begitu. Jadi Quran bukanlah, atau kitab suci bukanlah buku yang turun dari langit. Jadi pertama, kitab suci bukanlah buku yang turun dari langit. Kedua, bukan juga kitab yang merupakan kesaksian manusia yang bernama Matius, Lukas dan sebagainya, atau bahkan Umar, Abu Bakar, enggak. Ya, tapi adalah perkataan Nabi seperti Muhammad, Yesus yang menyampaikan kembali firman Tuhan yang telah disampaikan melalui mereka, guys. Itu logika berpikirnya. Tenangkan dulu, sabar. Enggak, saya tanya dulu, apakah kitab suci harus turun dari langit? Saya tanya dulu. Kamu kan nggak percaya kitab suci, makanya saya itu dia. Gimana sih ini orang? Enggak, saya tanya, kamu kan nggak percaya kitab suci harus turun dari langit. Kamu kan ngomongnya kan firman Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan itu Matius. Jadi begini ya, sesungguhnya kalau kita lihat satu sisi, apa yang dilakukan dia ini adalah tepat secara siapa nih memang nggak bisa jawab. Yang sebelah kiri nih, yang Kristen ini nggak bisa jawab. Tapi salahnya dia nih, yang saya juga harus kritik ya, walaupun sama Muslim, dia tidak memberikan kesempatan bagi teman kita Kristen ini untuk ngomong gitu guys, untuk speak. Ini mau tanya balik. Kalau saya jadi Adian, saya akan dengan sabar dan saya akan jawab dulu gitu loh. Jadi saya bertanya, minta jawaban, lalu ketika jawaban itu salah atau nggak dikasih, ketika ditanya, saya akan jawab. Sehingga saya menang 2 kali. Pertama, orang yang saya tanya tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Yang kedua, jawaban saya dapat menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya pada saya. Saya dapat 2 kali. Kalau Adian kan hanya dapat 1 kali. Ini dapat, itu lawannya tidak dapat menjawab apa yang dia tanyakan. Tapi, jadi posisinya jadi seimbang, balance atau karena dia tidak menjawab apa yang ditanyakan kembali guys, itu loh. Jadi ada rasa yang kurang gitu guys. Nah, itu perlu saya lakukan kritik. Saya tuh orangnya objektif ya, meskipun saudara saya Muslim, mungkin saya ini saudara saya sama Muslim, tapi kalau dia ada kekurangan akan tetap saya beritahu guys. Untuk kedepannya ya, saudara kita Adian, kasih lawan debat Anda untuk kesempatan ngomong, untuk bertanya balik, dan nanti tinggal jawabnya gampang gitu. Jadi kita tuh, tugas kita sebagai pendebat ya, kita tuh berusaha bukan hanya memberikan pertanyaan pada orang lain, tapi juga menjawab pertanyaan orang lain. Gitu. Itulah orang pendebat yang baik. Jadi dulu ini tepat sih, ya, tepat menurut saya memang kritik dari Phil Pahit. Tapi sesungguhnya ya, jadi meskipun ini kritik kepada Adian ya. Jadi Adian ini bukannya tidak mampu jawab, dia tidak memberikan kesempatan menjawab pertanyaan dari pertanyaan tadi gitu. Jadi bedakan ya, nggak mampu jawab dengan tidak memberikan kesempatan. Jadi kayak misalnya gini, saya maunya bertanya terus tapi tidak mau menjawab. Itu bukan berarti saya tidak mampu. Memang saya tidak ngasih lawan kesempatan untuk mendengarkan saya tuh memberi jawaban gitu. Tapi kalau saya memang nggak mampu jawab seperti orang tadi ini, orang Kristen ini gitu, dia memang nggak mampu jawab guys, jawabannya tuh ngaco gitu kan. Paling tinggal jawab bahwa memang itu bukan firman Tuhan, itu adalah kesaksian Matius, selesai sudah. Kenapa dia harus putar-putar? Itu kan kesaksian Matius yang ini itu. Ya kita tahu itu poinnya, itu artinya sama dengan menjustifikasi bahwa itu bukan firman Tuhan tapi kesaksian Matius guys. Selesai sudah gitu kan. Jadi fakta di sini adalah kita lihat bahwa kita nggak tahu nih dia bisa jawab apa tidak ya. Tapi kita tahu faktanya bahwa teman Kristen ini mampu menjawab. Ya. Itu yang tadi esensinya, guys. Nah, jadi kita tinggal tunggu bukti nih apakah dia bisa menjawab pertanyaan dari teman Kristen ini apa tidak gitu. Tapi kita tidak tahu faktanya karena dia tidak kasih kesempatan untuk itu guys. Itu yang saya pikirnya.
Itu Matius itu bersumber dari firman Tuhan atau bukan Matius itu? Matius itu menulis apa yang terjadi di lapangan. Yesus bicara berarti apa bukan firman Tuhan, ditulis. kan? Yesus enggak, definisi firman Tuhan itu seperti apa? Udah Maksudnya lari ke Tuhan mana? nurunin kitab dari langit. Ini enggak Maksud firman kamu Tuhan Tuhan nurunin definisinya. kitab dari langit? Oke. Firman Tuhan adalah kata-kata Tuhan, ya. Firman Tuhan itu sama kayak sabda Rasulullah, kata-kata saya, ya, perkataan presiden, itu sama semua. Firman itu adalah kata-kata, speech gitu guys, ya, kata-kata Tuhan. Nah itu namanya firman. Nah kata-kata Tuhan itu disampaikan melalui nabinya, utusannya, atau melalui malaikatnya, entah Jibril, entah Gabriel, mereka sebut apapun itu firman Tuhan, bukan kesaksian manusia. Beda, jadi saudara belajar bedakan ya antara firman Tuhan, ya, kesaksian Matius itu beda, dua hal yang berbeda. Matius bukan Tuhan dan Tuhan bukan Matius. Firman Tuhan ya firman Tuhan, kesaksian Matius ya kesaksian Matius. Jangan ada campur aduk guys. Itu loh yang harus dipahami lagi pikirnya. Firman Tuhan Nggak, aku saya buka tanya. ya, firman ya. Sabar. Firman ya. Aku takut, sabar. Firman. Kita bicara dulu definisi firman Tuhan itu apa. Iya. gitu loh. Aku buka. Santai. Kalau definisi firman Tuhan turun dari langit, saya jelas bukan. Gimana? Tenang dulu. Gak usah kacau. Ini sih tenang, kamu yang panik. Ya sudah. Ardiansyah Panik sih. Panik sih. Ardiansyah Emang mau Gini, sebenarnya bukan Adian ini bukan panik ya. Saya mau terangkan, ini bukan karena orang panik bukan begitu. Gini, Adian ini adalah tipe orang yang tidak memberikan orang kesempatan untuk bertanya. Jadi dia tuh mau fokus ke dia sendiri. Ini kita sebut sebagai egois. Ini tentu nggak baik guys. Ya, harus dikoreksi si Adian ini. Meskipun dia adalah saudara kita sama Muslim, tapi tetaplah kita harus objektif dalam hal ini. Harusnya Adian memang harus kasih kesempatan lawan untuk bertanya dan dia harus menjawab gitu. Benar, judul video ini saya tepat sekali. Saya akui benar Philippi ini, tapi Philippi tetap mati esensinya gitu. Bahwa sesungguhnya si Adi ini nggak panik gitu guys, nggak panik dia. Dia hanya tidak mau memberi orang kesempatan untuk mendengarkan jawaban dia. Itu saja guys poinnya. aku kelihatan panik gitu. Kau Ya ini. kelihatan panik lah. Ya salah kau tukang framing. Tunggu ya, aku buka dulu ya. Si. Bentar. Mana Itangi mah? Tangi anaknya. Dianu dulu. Coba. Kita belum match dulu Ardiansyah, kita belum match loh. Oke, kita match dulu ya. Apaan tuh match itu? Match itu maksudnya kita belum beradu gitu loh. Oh, Diterima dulu aja itu matchnya, dipencet dulu tuh. Mana yang lu pencet? Ini. Aku kan udah ajuin match itu. Nah, iya, itu oke. pakai waktu tuh ada 5 menit. Kita 2 menit atau berapa gimana? Gak paham aku gini. Gak paham. Ya firman Kita ya. atur aja. Nah, nggak usah pakai waktu. Ngapain? Nih firman. Tadi kan kamu firman. Mana caranya nih? Nah, ini firman kata perintah Tuhan. Jediar. Udah ya, jelas. Ya, nggak usah diperpanjang. Udah jelas. Nah itu si Adian jawab. Jadi dia Adian itu bukan sama sekali nggak jawab, dia jawab guys. Jadi tadi memang dia nggak jawab, tapi sekarang dia jawab. Artinya Adian ini masih oke lah gitu. Meskipun tetap keseluruhan dia harusnya jawab semuanya. Jadi apa susahnya menjawab setiap pertanyaan dari teman Kristen? Itu kan edukasi juga. Ketika kita menjawab pertanyaan orang, berarti kita sedang memberikan edukasi. Tapi ini udah bagus nih ketika dia jawab ini. Tapi yang tadi itu harusnya dia jawab juga gitu kan. Firman kata atau perintah Tuhan. Nah, apakah Matius dapat dari Tuhan? Jawab. Matius menuliskan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oh, berarti Matius tuh tadi dikatakan menuliskan peristiwa yang terjadi yang di lapangan. Kok sekarang mencatat kata-kata Yesus gitu loh, ya kan? Gini loh, oke lah dia mencatat kata-kata Yesus, tapi harus dibedakan dulu apakah kata-kata Yesus itu adalah firman Tuhan atau bukan. Karena tidak semua perkataan Nabi itu adalah firman Tuhan. Ya, sama kayak nggak semua perkataan menteri adalah kata-kata presiden. Menteri itu ada dia itu sebagai sosok dirinya, ada sebagai ketika dia sosok sebagai pejabat sebagai menteri. Nabi juga begitu. Ada kalanya Nabi itu ada bertindak sebagai dirinya pribadi dan ada kalanya Nabi itu bertindak atas perintah Tuhannya. Contoh, kata Nabi Muhammad itu dari kecil dia tidak belum mendapatkan firman, ya dia bertindak atas dirinya. Jadi
Karena bayangkan ya, nabi itu kan misalnya dia apa ya, dia misalnya dia bangunkan ibunya misalnya, atau dia mau apa kayak nabi berdagang di pasar. Kan Nabi Muhammad itu kan, atau yaitu Yesus lah, itu kan pernah apa ya punya aktivitas lah gitu kan, yang keseharian. Misalnya dia mau apa ke pasar, dia ngomong sama orang di pasar atau apapun itu, ya kan. Nah, apakah itu firman Tuhan? Kan tidak. Itu adalah sama kayak menteri. Apakah ketika menteri itu ada urusan yang di luar dari menyampaikan perkataan presiden, adalah perkataan presiden? Kan tidak. Itu harus dibedakan gitu. Jadi tidak semua kata-kata Nabi adalah firman Tuhan. Ini nggak semua kata-kata Yesus adalah firman Tuhan, ya. Itu harus dipahami. Yesus kadang-kadang bertindak sebagai diri sendiri. Nah, jadi makanya Yesus mengatakan bahwa aku yang telah memberitakan Injil kan adalah pada kalian. Artinya Yesus memberitakan. Artinya nggak semua kata-kata dia itu adalah berupa berita itu gitu guys. Sama kayak orang baca berita, ya memberitakan. Apakah orang itu sepanjang hidupnya memberitakan? Terus kan tidak. Tentu ada masanya ketika dia ada me time-nya. Misalnya seorang pembaca berita itu dia ada waktunya kumpul dengan keluarga. Masa kumpul dengan keluarga dia menyampaikan juga berita? Kan tidak begitu. Nah, sama kayak Yesus. Masa ketika dia misalnya kumpul dengan keluarga atau melakukan aktivitas apapun di pasar atau apapun itu, masa dia menyampaikan firman Tuhan juga? Kan tidak begitu logikanya guys. Nah, itu paham logikanya. Berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes 4 ya. Kan Injil sinoptik 4 betul ya. Matius, Markus, Lukas, Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini semuanya menuliskan firman Tuhan, betul? Ya, definisi firman Tuhan di dalam Kristen itu adalah segala sesuatu. Udahlah, perkataan Yesus saja, nggak usah firman Tuhan, perkataan Yesus saja lah. Enggak sesempit itu. Dia memakai termin arti firman Tuhan itu dalam perspektif Kristen. Ini nggak bisa jadi gitu guys. Karena kita tuh harus memakai universal. Firman Tuhan itu apa? Ya, sama kayak sabda Nabi, perkataan menteri, perkataan presiden itu harus jelas definisinya menurut yang kita pahami bersama, harus universal. Nggak bisa, kalau misalnya universalnya perkataan presiden adalah apa yang diucapkan presiden, kita semua setujui, tiba-tiba ada buat orang definisi sendiri. Enggak, menurut saya adalah perkataan presiden adalah apa yang disaksikan oleh anak presiden. Kan nggak nyambung guys. Harusnya ketika ngomong firman Tuhan, ya apa yang ada di bahasa sederhana, jangan ada buat bahasa sendiri gitu loh. Firman Tuhan jelas adalah kata-kata Tuhan, perintah Tuhan, selesai. Kenapa Anda buat definisi sendiri? Itu kacaunya kalian itu begitu. Ya, benar kita Kristiani, itu kacaunya kalian. Kalian itu membuat definisi sendiri yang berbeda dari definisi umum. Paling kita semua udah sepakat ya. Bahasa itu adalah kesepakatan. Ya. Kita ngomong apa itu perkataan presiden, apa itu sabda Nabi, apa itu firman Tuhan, itu sudah kita sepakati. Itulah dituangkan dalam kamus. Ya. Anda jangan lari dari kamus, error kan nanti ada lari lagi. Kenapa nggak selanjutnya misalnya kayak tadi saya katakan bahwa perkataan presiden itu adalah kesaksian dari Louis misalnya, karena nyambung guys. Perkataan presiden adalah apa yang diucapkan presiden, selesai. Firman Tuhan apa yang diucapkan Tuhan, selesai. Kenapa Anda buat definisi sendiri? Nah, itulah kacaunya. Jadi mereka tuh memang membuat dogma itu berasal dari apa yang mereka mau guys, bukan berdasarkan dari apa yang sudah ilmu yang sudah pasti baku, yaitu ilmu tentang bahasa. Maka saya katakan bahwa kita harus menafsirkan setiap apapun itu, termasuk kitab suci itu sesuai dengan logika dan pemahaman bahasa yang benar, yaitu bahasa yang kita sepakati bersama. Jangan bahasa Anda sendiri. Contoh, kucing adalah binatang hewan berkaki 4 yang bulunya bla 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 gitu ya cirinya. Lalu Anda buat definisi sendiri. Oh enggak, kucing menurut saya adalah hewan berkaki 3. Anda ngaco berarti tibanya. Jadi Anda tinggal ketikkan kamus ya, kamus bahasa Indonesia. Apa itu kucing? Apa itu firman Tuhan? Itu patokan kita, bukan dari buatan Anda gitu loh guys. Nanti ada lagi misalnya. Apa itu? Misal kita ketik di misalnya di kamus, apa itu perang misalnya. Lalu perang adalah misalnya, saya lupa apa perang itu ya. Perang adalah kegiatan untuk enggaklah menyerang diserang. Tiba-tiba Anda buat definisi sendiri. Enggak, perang itu adalah kegiatan manjat-manjat. Kan Anda ngaco namanya guys.
Maka saya katakan orang-orang ini suka membuat definisi mereka sendiri yang tidak sesuai dengan pemahaman bahasa yang benar. Itu kacaunya, guys. Padahal udah ada bakunya, yaitu bahasa yang benar. Ya udah gunakan. Anda pakai bahasa yang benar dong. Yang pakai bahasa Anda sendiri. Jadi bahasa asing itu, guys, atau bahasa apalah gitu kan. Itu yang kita tuh yang tidak, yang membuat ada itu error tuh begitu. Oh, berarti yang ditulis Matius bukan cuma perkataan Yesus. Iya, Matius juga menulis apa yang ditulis, yang keterangan apa yang terjadi pada saat itu. Iya, berarti kan bukan perkataan Yesus kan. Perkataan Bukan Pilatus cuman- juga ada. Oh, berarti beratus Tuhan. Model berpikirnya bukan seperti itu. Oke, sekarang saya ajukan pertanyaan yang sama nih. Jangan, jadi belum dijawab. Pertama aja. Belum dijawab. Di dalam Enggak, berarti Pilatus Tuhan enggak? Enggak, sabar. Iya, di dalam Pilatus Quran ada nggak bisa bicara. Pilatus Tuhan di dalam Quran ada nggak bisa bicara. Jadi begini ya, apa disampaikan oleh begini, saya kasih tahu poinnya ya. Apa yang disampaikan oleh teman Kristen ini, ada sebagian yang belum jawab sama Adian. Tapi ada yang udah dijawab oleh Adian ini. Tapi sebaliknya, apa yang ditanyakan Adian, ya memang dijawab oleh oleh teman kita Kristen ini, tapi nggak semuanya, sama kayak Adian, nggak semuanya, tapi error semua, guys. Itulah bedanya. Jawabannya error gitu loh. Enggak, saya tanya dulu. Bila Di ada dalam Tuhan Quran ada bukan, nggak? jangan Ada nggak kemana-mana. bisa bicara? Jawab dulu, nggak bisa. Saya kan nanya yang sama. Musa ada nggak Pilatus perkataan Musa Tuhan dalam Quran? bukan, jawab. Ya bukan lah, gimana? Nah, berarti Matius menuliskan yang bukan firman Tuhan, betul? Oke, di dalam Quran ada perkataan Musa nggak? Sabar, tenang dulu. Ini panik nih. Sabar, berarti Ini mau saya terangkan ya. Bedanya ketika di Quran itu ada perkataan Musa dan di kita ada perkataan Pilatus, bedanya begini ya. Perkataan Pilatus adalah apa yang disaksikan oleh penulis Alkitab. Penulis Alkitab melihat bahwa Pilatus ngomong seperti itu. Tapi kalau perkataan Musa dalam Quran adalah apa yang disampaikan kembali oleh Tuhan. Ya. Jadi para penulis Al-Quran itu tidak menyaksikan Musa berbicara. Sama kayak gini. Presiden menyampaikan melalui menterinya bahwa ada pejabat daerah ngomong gini-gini. Ya. Menteri nggak menyaksikan. Atau yang menulis kesaksian dari menteri itu tidak menyaksikan. Ya, seorang yang menulis, jadi kita anggaplah Matius itu adalah orangnya yang kayak saya berusaha mencatat apa yang saya saksikan dari apa yang menteri lakukan dan omongin. Nah, menteri mengutip perkataan presiden yang presiden itu mengatakan bahwa presiden itu mengutip perkataan kepala daerah, ya, di daerah mana misalnya itu. Nah, itu artinya tetap merupakan perkataan presiden. Ketika presiden mengulang kembali perkataan kepala daerah itu telah perkataan presiden, ya. Ya, dia mengutip ulang, guys, gitu loh. Bukan benar-benar asli perkataan kepala daerah dalam artian langsung gitu. Bukan diambil, jadi hubungannya tuh ada rantainya, berantai. Kepala daerah ngomong, dikutip ulang oleh presiden, lalu presiden menyampaikan kepada menteri menyampaikan kepada penulis. Akhirnya penulisnya menuliskan. Nah, kalau kita beda. Matius tidak mencatat apa yang Tuhan katakan. Ya, atau langsung apa yang pejabat, tapi dia langsung mencatat perkataan pejabat daerah. Itu logika dia. Jadi kalau Islam itu melalui Tuhan semua. Jadi rangkaiannya misalnya kepala daerah ngomong, dikutip ulang oleh presiden, ke menteri, sampai ke menteri, baru ke penulis. Nah, itu Quran itu tetap semuanya disaring melalui presiden. Ya, pada Tuhan. Tapi Kristen tidak. Langsung dari kepala daerah itu langsung disaksikan oleh penulis, langsung dicatat. Nah, itu bedanya, guys. Jadi harus pahami itu bedanya ya. Berarti Matius menuliskan Enggak, kok panik. Sabar, Enggak, di dalam Quran ada perkataan Musa. berarti Matius menuliskan yang bukan firman Tuhan, betul atau enggak? Ada ini orang ini di dalam Quran tertulis perkataan Musa. Kan itu tinggal jawab, Adian. Jawab saja. Makanya Adian tuh ya kalau misalnya Anda mungkin, saya nggak tahu kenapa dia nggak jawab, apa dia tuh memang nggak tahu atau bagaimana, tapi tinggal jawab kayak saya aja, jawab saja gitu. Dan itu akan memberikan edukasi bagi mereka. Jadi mereka ini selama kan nuduh kita nih, Adian ya. Mereka nuduh kita mengatakan bahwa itu Quran adalah buku yang turun ke langit. Saya jelaskan tadi.
Oh, di Quran kan adalah kata Musa, kita jelaskan sekali lagi gitu. Jadi mereka ini butuh edukasi. Nah, Adian tidak memberikan edukasi itu secara sempurna. Buktinya Adian ini dia ada menjawab, ada tidak, guys. Makanya hendaknya jawab saja, selesai. Ini dapat dua. Pertama, mereka tidak dapat menjawab pertanyaan kita, jawab pun ngawur. Kedua, kita bisa jawab pertanyaan mereka. Jadi itu adalah edukasi dua arah namanya. Bertanya dan ditanya, guys. Bertanya dijawab, ditanya menjawab. Itu loh pikirnya. Dijawab dulu dong. Berarti Musa Tuhan. Dijawab dulu. Enggak, pola pikirmu kan seperti itu. Enggak, sabar. Berarti Matius menuliskan. Ini pola pikir si Adian ini tentu nggak seperti itu. Cuman cuman Adian ini belum ngasih kesempatan untuk memberikan jawaban saja, guys. Itu poinnya. Jadi siapa namanya si teman kita kesini selalu berasumsi, oh, pola pikir kamu begitu, kamu panik nggak gitu lagi pikirnya gitu loh. Ya kita nggak tahu nih dia nih bagaimana pola pikirnya karena dia tidak memberikan kesempatan untuk menjawab. Dia tuh menjawab pertanyaan dari teman Kristen itu sepahami, guys ya. Ketika seorang tidak memberikan kesempatan untuk dirinya menjawab pertanyaan, artinya kita nggak tahu apa yang ada dalam kepala dia. Itu sepahami logikanya, guys. Jawab tadi gue menuliskan lagi. Gimana bukan sih? Matius menuliskan. Oh, match lagi tuh. Berarti Udah, itu Matius dulu, terima dulu matchnya. nggak bisa. Gimana caranya? Nggak ada di sini. Nggak ada tulisan match. Ada itu. Biar pakai waktu lah ngomongnya. Nggak usah pakai waktu dah. Biar ngomongnya nggak jelas gitu. Satu-satu kita bagi tuh. Tuh ada 5 menit ya, 5 nggak menit. usah. 5 menit suka bagi-bagi, saya. ayo. Nggak suka aja framing soalnya. Iya, biar tertib. Gimana Berarti sih? Matius menuliskan yang bukan firman Tuhan. Sepakat? Jadi kesalahan Adian ini dijadikan peluang bagi Filippus untuk framing buruk, yaitu Adian adalah orang yang maunya bertanya tapi nggak mau ditanya, guys. Itu makanya mereka ini ya orang-orang Filippus ini selalu memanfaatkan kesempatan sekecil apapun. Maka kita jangan buka kesempatan itu, gitu loh. Ya, kita tuh dakwah tuh harus usahakan sempurna, guys. Ya, jadi gaya Adian ini menurut saya tuh cukup harus dikritik, gitu ya. Ya kita tuh kayak saya lah, saya berusaha untuk ngasih orang kesempatan. Ya, dia komentar, saya jawab. Dia ngomong, saya kesempatan. Dia bertanya, saya jawab. Ya, saya bertanya, dia harus jawab juga gitu loh. Gitu, jadi kita tuh memang tertib gitu. Tapi sudahlah. Ini yang penting adalah inilah akibatnya kalau kita tuh terlalu kita bisa bilang nggak ngasih orang kesempatan lah. Nah, itu yang terjadi. Ya. Dibawakan mereka akhirnya untuk memframing bahwa ya apa yang mereka framing itu benar adanya dan itu bukan salahnya mereka juga ya kita harus berbenah gitu kan, bagaimana caranya kita tuh berbuat yang baik ya, kasih orang kesempatan tuh bertanya dan kita harus kasih kesempatan untuk orang tuh mendapatkan jawaban dari apa yang mereka tanyakan gitu, guys, bukan hanya kita aja yang maunya bertanya terus gitu kan. Matius menuliskan yang bukan firman Tuhan. Sepakat Dalam nggak? pengertian yang seperti apa itu? Perkataan Pilatus, perkataan ini seperti itu juga ditulis. Perkataan Pilatus firman Tuhan bukan? Perkataan Pilatus bukan firman Tuhan. Ya Perkataan juga. Pilatus itu biar tahu. Berarti Matius itu Matius menuliskan apa yang dikatakan oleh Pilatus, apa yang dijawab oleh Yesus. Jadi Masalahnya mereka menuliskan langsung para penulis kitab nih, bukan melalui Tuhan. Itu masalahnya. Harusnya kan melalui Tuhan, karena kita ngomong tentang firman Tuhan, kata-kata Tuhan. Dia harus kutip oleh Tuhan dulu gitu loh. Lama logika berikutnya. Kayak kita tuh menuliskan kata-kata presiden, ya harus melalui presiden, jangan langsung dari orangnya. Harus dikutip dulu oleh presiden gitu loh. Misalnya ada kayak daerah, sekali lagi ngomong bla bla bla. Kalau presiden nggak ngutip ya kita ngapain kita kutip? Karena kita kan mengutip harusnya hanya kata-kata presiden gitu loh, guys. Sama kayak kalau Nabi tidak mengutip ya, dan itu adalah yang dikutip Nabi lah perkataan Tuhan, dan Tuhan juga mengutip dari apa orang itu, kenapa kita kutip, guys, langsung gitu. Itu paham logikanya. percakapan antara Yesus dan Pilatus itu maksudnya seperti itu. Ya, berarti kalau Pilatus itu banyak loh yang bukan perlu Di dalam Quran juga ada. Yang bukan percakapan dengan Yesus itu banyak. Juga ada. Jangan kenapa? Di dalam Sponsor dulu nanti diselesaikan di dalam Quran hari juga ada.
Kenapa ke Quran Musa. ya? Emang boleh Enggak, Musa kalau bercakap-cakap. gitu? Musa bercakap-cakap itu di Quran itu Sabar berarti dulu. Musa Tuhan. Kita sepakat dulu. Gimana sih? Bahasanya Matius menuliskan Enggak, lu firman pikiranmu Tuhan aneh loh, dan Ardian. bukan firman Tuhan. Sepakat nggak kita di Enggak, sini? saya tanya, pikiranmu itu aneh. Jawab dulu. Masa di Berarti Quran juga ada seperti itu kok kamu bingung? menuliskan yang firman Tuhan dan bukan firman Tuhan. Berarti dua yang ditulis Matius. A firman Tuhan, B bukan Iya, firman kalau Tuhan. definisimu, Ditulis kalau dua-duanya. definisimu itu firman Tuhan tuh harus yang dikatakan Tuhan, ya benar katamu. Loh, emang firman Tuhan apa definisinya? Oke, ketika Musa berbicara di Quran itu berarti Enggak, Musa apa Tuhan. definisinya? Apa Enggak, definisinya sebentar, Tuhan? sebentar. Ketika Musa berbicara di Quran itu berarti Musa Apa Tuhan. apa Enggak, itu kan definisi logika. firman? Udah lari-lari. Definisi firman apa? Definisi Definisi firman apa? firman di Arab apa? Iya, apa yang dilakukan Adi ini memang membuat jalan debat jadi tidak baik ya. Sekarang tidak memiliki lawan kesempatan gitu loh. Makanya ya diantar koreksi ya. Jadi kita tuh memberikan edukasi ya harus benar gitu ya. Edukasi itu dua arah. Kita menjawab pertanyaan lawan debat dan kita bisa juga bertanya gitu loh. Itu sebab logika. Ini adalah kasih kesempatan orang untuk ngomong gitu. Ya, jangan kita aja yang mau minta jawab pertanyaan kita jawab guys. Orang juga harus kita kasih kesempatan yang sama gitu kan. Firman dalam Bible. Firman di Arab. Kok firman di Arab? Gimana Apa sih? definisinya Firman itu kan bahasa Arab, ya kan? Di dalam ya, firman itu yang bahasa Arab gimana sih? Ya udah. Berasal dari bahasa Arab. Kok ya udah. Saya tanya firman bahasa apa? Oke, lanjut dulu. Gak apa-apa. Lanjut dulu. Gimana sih? Ya udah. Firman itu kan Kita bukan lihat dari asalnya, tapi itu setelah menjadi bahasa baku Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu berasal dari banyak bahasa. Ada berasal dari bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa lain guys. Itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Kenapa ada masalah kan? Sama kayak kita ngomong tentang pemain Indonesia, warga negara Indonesia. Walaupun dia adalah keturunan Cina, Arab, kayak keturunan dari mana-mana, kayak tetap dia orang Indonesia. Kenapa Anda permasalahkan itu loh? Yang ada masalah kan harusnya orang asing yang tidak punya KTP Indonesia, itu baru Anda masalahkan gitu loh kan. Definisi firman yang kau gunakan di Bibelmu itu, definisi firman yang kau gunakan di Bibelmu, di blogmu itu apa definisinya? pengajaran. Oke, mana datanya? Ya di Bible itu sendiri. Mana datanya? Di dalam Bible itu Firman sendiri. sama firman adalah pengajaran, bukan definisi. Mana tulisan firman adalah pengajaran, mana? Iya, di dalam terjemahan itu. Gimana sih kamu? Kan ini bukan definisi sendiri guys. Firman itu jelas yang disepakati di bakunya itu melalui pembahasan adalah perkataan Tuhan atau perintah Tuhan. Kenapa dibuat definisi sendiri yang itu pengajaran? Itu bikin Anda tersesat, wahai teman kita Kristen ini, itu kan? Anda tidak memakai yang bakunya, yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anda pakai definisi sendiri, di situ letak kesesatan Anda, gitu loh, ya kan? Nah, dia menunjukkan itu. Meskipun aja melakukan kesalahan, tapi minimal dia ada poin kenanya. Kalau teman kita ini nggak ada kena poinnya, guys, ya. Itu dia nih memang nggak sempurna, tapi dia juga tidak 100% nol. Tapi teman kita yang Kristen ini betul-betul nol, guys, gitu. Yang kayak gini nih loh teman-teman. Makanya kan kenapa kok aku males sama si Edi sebenarnya, sama si yang datang ke sini Rudi Yohanes itu sebenarnya males. Kenapa? Karena memang loh, ya saya pikir udah kamu tuh agak aneh loh. pinter gitu. Kamu Ternyata datang ke sama sini. aja. Tapi kamu bilang males. Iya, Gimana sih? ternyata sama aja. Coba tampilin muka dong. Kayak saya Kamu yang gini datang dong. ke sini. Biar keren dong. Mana Kamu bilang kamu males. Gimana sih kamu? Mana? Ini lu dia. Coba mana tunjukkan wajahmu yang katanya kayak penyanyinya. Aku di sini das, kau ada di sana. Nah, itu loh. Kita kembali ke tema. Memandang luas samudra biru. Di dalam Quran ada nggak perkataan Musa? Jawab dulu ya, definisi firman apa di Di dalam Bibelmu? Quran ada nggak perkataan Kamu Musa? tadi bilang firman itu adalah pengajaran. Di dalam Quran ada Mana perkataan Musa? datanya? Jadi orang ini ya Dian ya, kalau dia semasa jawabannya bertanya tidak jawab, dia akan minta terus gitu, dan lagi terus. Itu buruk bagi perdebatan. Makanya tuntaskan, jawab saja, gampang jawabannya gitu kan. Jadi Anda kasih waktu lah untuk menjawab itu, Dian.
Firman adalah pengajaran. Mana datanya? Takut dia turun. Enggak, di dalam Quran ada nggak perkataan Musa? Mana datanya? Firman adalah pengajaran. Mana? Lari dia Iya, langsung mana? skakmat dia di situ skakmat. Mana datanya? Apanya skakmat? Apanya skakmat? Anda tuh di skakmat sama Adian. Datanya mana? Nggak ada yang ngasih datanya. Datanya adalah asumsi Anda sendiri. Itu kan data namanya. Data itu adalah apa suatu yang sudah disepakati bersama, minimal oleh banyak orang. Ini yang data Anda tuh dari Anda sendiri tuh ngaco, guys. Gitu loh, logika pikirnya. Firman Langsung meninggal di tempat. pengajaran. Nggak bisa buktikan kan? Nggak bisa. Langsung meninggal apa? Coba langsung meninggal. Jelas dia apa teman kita Kristiani yang meninggal apa nggak mampu jawab gitu, guys, ya kan? Ada yang dia mampu jawab sekali ya. Dia bilang Tuhan itu adalah kata Tuhan dari Tuhan, dia tunjukkan datanya yaitu dari Kabupaten Bahasa Indonesia. Nah, ini orang teman kita Kristiani di mana datanya bisa tunjukkan, guys. Cuma asumsi aja gitu kan. Buktikan kan? Nggak bisa kan? di tempat. Oh, berarti asumsi ya. Di dalam Quran asumsi ada ya. perkataan Musa. Langsung meninggal. Mana? Lihat mukanya langsung lain, punten, langsung lain mukanya. Di dalam Quran ada nggak perkataan Musa? Mana? Jangan kemana-mana. Saya orangnya fokus. Saya orangnya fokus. Mana definisi firman menurut Alkitab yang kau bilang? Terus teman kita Kristen ini ketika dia merasa jawaban nggak dijawab atau lawan tidak memberikan jawaban, gitu, tidak memberikan kesempatan untuk menanggapi, ya, mereka kan langsung menjudge aneh-aneh, berasumsi bahwa ini apa kamu panik, kamu meninggal segala macam. Makanya itulah mereka ini memang asalnya memang suka berasumsi. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, ya, setiap ini kita akui melakukan kesalahan, itu tidak memberikan ruang bagi mereka ini untuk kita kasih jawaban gitu kan. Mereka akan menggunakan itu sebagai jurus untuk menuduh kita macam-macam. Ya panik lah, apalah. Makanya sebenarnya diam saja Dian, selesai perkara gitu kan. Firman adalah pengajaran. Nah, ketika dia dia menunjukkan sesuatu yang tidak ada di Bible. Saya kejar terus sampai kiamat kurang 2 hari. Mana definisi firman itu adalah pengajaran? Mana definisi? Saya sama kamu di dalam Quran ada perkataan Musa. Mana definisi? Mana? Tunjukkan datanya. Mana Berani tunjukkan? dia jawab. Tunjukkan. Tidak berani Mana dia jawab definisi? Musa. Definisinya mana? Definisi firman berani dia adalah menjawab. pengajaran itu mana? Tanya dulu. Enggak datanya. Saya tanya nih, aku catat ya. Aku catat ya. Data mana datanya? Nih ya, mana dan aku catat ya. Aku catat di Word ya. Aku catat di Word ya. Oke, Ini ada di sini ya tulisannya Lus ya. Sabar ya. Nih enggak, aku saya tanya catat dulu. nih. Mana Saya tanya datanya? dulu. Ini kamu bilang gini tadi. Mana sini ya? Oke, kita ucapkan Mana sama datanya? Firman adalah Tanya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini ya, sampai jumpa di dalam Quranmu. Terus nanti aku bilang lah, berarti Quran perkataan Musa gitu. Aduh, gimana sih pola pikir